بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله، melanjutkan pembahasan berikutnya dengan apa yang sudah kita kaji dan kita pelajari bersama berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keluarga. Ini adalah satu permasalahan pokok di antaranya untuk saling adanya tafahum, saling pengertian satu dengan sebagian yang lain. Dan kita lihat bagaimana petunjuk-petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat bagaimana lembutnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam bermuamalah dengan keluarganya, dengan kaum muslimin, dan ini merupakan teladan bagi kita dalam mengikuti jejak Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik dalam hubungan keluarga, dalam hubungan bermasyarakat, apalagi dalam masalah-masalah dakwah. Kita lihat bagaimana sikap-sikap Rasulullah alaihi salatu wassalam tercermin dengan apa yang sampai kepada kita dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian, saudara sekalian, rahimanillahu wa iyyakum, kemarin sudah kita panjang lebar membahas bagaimana permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, khususnya apa yang didapati seorang suami dari istrinya atau sebaliknya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengeluarkan hadis dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, "In kana tahabbu asma'i Ali radhiyallahu ta'ala ilayhi la Abu Turab, wa in kana la yafrahu an yud'a biha, wa ma sammahu Abu Turab illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Dikatakan, seandainya nama yang paling disukai oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah Abu Turab, dan beliau senang untuk dipanggil dengannya, dan tidak menamai Abu Turab ini kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak memanggil kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan panggilan Abu Turab kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kasusnya dikatakan ghadaba yawman Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Suatu hari dia pernah marah kepada Fatimah. Ini kita lihat rumah tangga sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rabi'ul Khulafa'ir Rasyidin, orang yang yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diikrarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam perang Khaybar, la utiyanna ar-rayata, aku akan berikan pedang ini, bendera ini, rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya,
dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun apa suatu hari kita lihat pernah marah kepada istrinya yang merupakan sayyidat nisa'il jannah, merupakan petinggi-petinggi dari wanita-wanita ahli surga, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Suatu hari pernah dia marah, fa kharaja fattaja'a ila al-jidari fil masjid. Beliau pun keluar dan berbaring bersandar di tembok masjid. Faja'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatba'uhu. Rasulullah pun datang mengikutinya. Faqala huwa dha muttaji'in fil jidar. Ketika dicari-cari di mana dia? Dia ada bersandar di tembok masjid ini. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendatanginya. Famtala dhahrahu turaba. Kemudian dipenuhinya punggungnya itu dengan debu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam membersihkan debu yang ada di punggung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sambil mengatakan, "Ijlis ya Abu Turab." Duduklah wahai Abu Turab. Ini kita lihat muskilah ataupun juga permasalahan terkadang terjadi sekalipun dari rumah tangga yang seperti ini, yang kita tahu adalah rumah tangga yang indah, rumah tangga putri Rasulullah alaihi salatu wassalam, pun tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Maka sebagian ada yang mengatakan bahwa kejadian-kejadian atau barangkali kasus-kasus yang ada dalam satu rumah tangga ini ibarat garam dalam makanan. Maka kalau toh benar dikatakan seperti itu, ya jangan kebanyakan. Karena kalau kebanyakan ini jelas tidak enak. Jelas tidak enak. Ada batasnya, ada kadarnya dalam kita memberi garam dari makanan yang kita masak. Artinya terkadang ya merupakan kayak seni lah. Ya satu hal yang mungkin sedikit menghibur. Kadang bisa terjadi seperti itu. Namun tentunya ini senantiasa dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat. Sebagaimana kita lihat di sini, kemarin sudah kita singgung bahasanya tidak mungkin satu keluarga itu akan berjalan mulus tanpa ada permasalahan. Ini kita lihat rumah tangga Rasulullah pun juga kita lihat kemarin. Rumah tangga para sahabat Rasulullah SAW. Ternyata juga ada muskilah. Namun muskilah di antara suami istri hendaknya saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lainnya dan saling mengendalikan. Dan juga hendaknya keduanya itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan iblis, dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki, berdamai di antara keduanya, dan menutup segala pintu-pintu yang akan membuka celah bagi masuknya iblis, yang tidak lain menghendaki untuk memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka kalau seorang suami itu marah atau seorang istri pun murka, hendaknya keduanya saling berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, atau dan seterusnya dari tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW untuk meredamkan marahnya ini. Kalau tadinya dalam keadaan berdiri, maka duduklah.
Kalau sedang dalam keadaan duduk, berbaringlah. Sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini adalah termasuk penjagaan dari munculnya gejolak-gejolak yang akan membuka pintu-pintu setan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam bergulat. Namun yang dikatakan orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan dirinya di saat marah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih insyaallah taala. Maka ini kita lihat melihat kepada apa yang terjadi dari rumah tangga para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Melengkapi dari apa yang kemarin sudah kita bahas dari keberadaan rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ternyata ada kasus-kasus seperti itu. Artinya kalau kemudian ada kasus dalam suatu hari pada dalam rumah tangga kita, ya kita mensikapinya dengan baik. Kalau rumah tangga Rasulullah saja terjadi, kalau rumah tangga para sahabat juga seperti itu, bagaimana dengan kita? Hanya tentunya bagaimana kita bisa mengendalikan. Contoh teladan dari Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW untuk mengendalikan dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sisi yang lain yang merupakan kewajiban seorang suami, tidak hanya dari muasyarah thayyibah, hubungan suami istri yang baik dan akhlak yang mulia, namun senantiasa Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita, kepada seorang suami untuk senantiasa mengingatkan kepada istri-istrinya, kepada keluarganya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya di surat Thaha ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah dengannya. Kami tidak menuntut kepadamu dengan rizki. Nahnu narzuquk, kami yang akan berikan rizki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Masa depan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Akhir kesudahannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kepada seorang suami untuk senantiasa mengingatkan kepada istrinya manakala dia lalai, khususnya pada saat-saat yang kebanyakan para wanita itu lalai. Di saat datang bulannya misalkan, atau di saat dia sebenarnya sudah suci misalkan. Ini juga permasalahan haid khususnya bukan hanya sekedar pengertian atau sesuatu yang harus dipahami oleh seorang muslimah. Namun seorang suami pun harus memahami yang seperti ini. Karena demikian banyaknya berkaitan dengan permasalahan haid. Bahkan sampai para ulama mengkhususkan tulisan karya-karya khusus dalam masalah ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ibadah. Terkait banyak dengan permasalahan ibadah ini. Dari yang namanya permasalahan haid ini. Mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, dan seterusnya. Maka ini juga mesti diingatkan. Karena terkadang ghaflah. Ketika seorang wanita sudah tahu itu adalah hari-hari saat tamu bulanannya itu datang, terkadang sholatnya itu ditunda-tunda. Ketika sudah masuk waktu zuhur misalkan, dia tidak bersegera. Padahal itu adalah saatnya.
hari-harinya. Sudah masuk waktu zuhur dia menunda sholatnya. Sampai sebenarnya dia masih mendapati waktu zuhur untuk sholat. Tiba-tiba kemudian datang tamu bulanannya ini dan belum mengerjakan sholatnya. Ghaflah di sini. Maka di sini ada tuntutan yang tentunya seorang suami hendaknya senantiasa mengingatkan. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Kita lihat di sini menunjukkan permasalahan sholat itu permasalahan sangat penting dan sangat fondasi sekali. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, sabar. Ketika mungkin lalai, ketiduran, dibangunkan agak marah, maka sabarlah. Dan ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal aqibatu littaqwa. Akhir kesudahannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kepada nabinya Ismail alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-54 dan 55. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Wadhkur fil kitab Ismail, ingatlah akan kisahnya Nabi Ismail alaihi salam. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya dia shadiqal wa'd, jujur dalam janjinya, menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia seorang rasul dan juga seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Kita lihat di sini. Dia senantiasa memerintahkan, mengingatkan kepada keluarganya, kepada istrinya untuk sholat dan menunaikan zakat. Makanya ini wasiat Rasulullah SAW. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai para wanita, bersedekahlah. Bersedekahlah sebagaimana Nabi Ismail alaihi salam mengingatkan kepada istrinya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kepada nabinya yang senantiasa mengingatkan kepada istrinya dengan salatnya, dengan ibadah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat bapaknya sendiri Nabi Ibrahim, sebagaimana kemarin kita singgung dalam tanggung jawabnya dalam mendidik kepada istrinya. Maka ketika seorang istri senantiasa diingatkan, senantiasa ditanamkan dengan tuntunan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketika dalam keadaan apapun kemudian diingatkan dan menjadikan hatinya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketundukan kepada suaminya, ketaatan kepada suaminya adalah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini akan mudah bagi seorang suami untuk mengendalikannya. Dan ini adalah nikmatul usrah, indahnya satu keluarga ketika kawan hidupnya itu bisa dikendalikan, ketika kawan hidupnya benar-benar sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innahunna awanun lakum, sungguhnya mereka para wanita itu adalah awanun lakum, yakni tawanan bagi kalian, yang kita tentunya siap untuk membimbingnya, mengarahkannya kemana mesti kita perintahkan, kemana mesti kita arahkan. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga rahimahumullah juga meriwayatkan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidun mu'taridah ala firashihi fa idza arada an yutir ayqadani. Ini kisah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam salat di malam harinya
dan aku dalam keadaan tidur terlentang di ranjangnya tempat tidurnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa idza arada an yutir, ketika beliau mau salat witir, ayqadani, beliau membangunkanku. Ini kita lihat membangunkan istrinya. Bagaimana kita lihat juga perhatian Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk senantiasa seorang suami pun menganjurkan kepada istrinya agar melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain juga riwayat Imam Bukhari juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di saat Rasulullah alaihi salatu wassalam tiba-tiba terbangun di malam hari, kemudian beliau teriak, "Subhanallah, mada unzila al-laila minal fitan." Maha suci Allah, apa yang turun malam ini dari fitnah-fitnah itu, dan apa yang telah dibuka dari simbanan-simbanan itu. Maka beliau katakan, ayqadu sawahibal hujr, bangunkan sawahibal hujr, yakni para istri-istri beliau, bangunkan mereka. Farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Betapa banyak wanita-wanita yang berpakaian di dunia, ariyatin fil akhirah, dia telanjang di akhirat. Nas'alullah as-salaman afiyah. Ini diingatkan kepada istri-istrinya agar senantiasa menggunakan kesempatan dan waktunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW juga mengatakan, memuji kepada seorang suami yang senantiasa menganjurkan dan mengajak, mengarahkan dan membimbing kepada keluarganya, kepada istrinya untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami, seorang laki-laki yang bangun di malam harinya, kemudian dia salat dan membangunkan istrinya. Kemudian istrinya pun ikut salat. Fa shallat. Fa in abat nadaha fi wajhil ma. Kalau istrinya ini menolak, diguyurnya wajahnya itu dengan air supaya bangun. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadat zawjaha fa shalla. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang wanita, kepada seorang istri yang dia bangun malam dan salat, kemudian membangunkan suaminya, maka kemudian dia salat. Kalau tidak mau, dicipratinya dengan wajahnya dengan air. Kalau kita tahu hadis seperti ini, insya Allah tidak akan ngamuk. Ketika tiba-tiba di saat kita enak-enaknya tidur, diingatkan oleh istri kita, atau seorang istri juga sebaliknya, diingatkan oleh suaminya. Ini kita lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena yang seperti itu ada sunnahnya. Ada sunnahnya, ada tuntunannya, ada juklaknya. Kita lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam menciprati istrinya. Dan ini dikatakan rahimallah, didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan rahmat Allah diberikan kepada seorang suami, seorang istri yang senantiasa mengingatkan, membangunkan istri atau suaminya ini untuk melakukan salat di malam harinya. Dan bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam pun juga membangunkan Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma, kemudian mengatakan, ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua ini salat? Dalam hadis yang panjang. Dan kemudian yang bantah itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian Rasulullah sambil pergi mengatakan, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala.
manusia itu banyak ngeyel. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah jami'an. Ini kita lihat yang seperti ini bimbingan dan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menjadikan satu keluarga itu senantiasa dalam rumah tangganya itu benar-benar dijadikan rumah tangganya tidak hanya sekedar muasyarah pergaulan yang baik, tapi di dalamnya pun juga ditegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Tidak ditegakkan ibadah di dalamnya, tidak ditegakkan salat di dalamnya, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalamnya, maka ini sepi seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempatnya untuk beribadah. Namun banyak kaum muslimin yang tidak paham dengan hadis ini dan kemudian malah berbalik. Rumah kayak kuburan, kuburan menjadi masjid. Allah musta'an. Wallahu a'lam, kalau daerah sini saya kurang tahu. Jadi kalau mungkin antum pergi ke Solo dan sekitarnya, khususnya pada saat-saat tertentu, ini akan antum dapati. Dari ba'da asar atau bahkan pagi hari, ini pada saat-saat tertentu sudah berkumandang bacaan Al-Quran yang pakai pengeras di kuburan besar. La haula wala quwwata illa billah. Malam harinya berbondong-bondong manusia ribuan. Dan itu saya saksikan sendiri. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dalam keadaan gerimis hujan, orang masih untuk tabarruk dan datang dari berbagai penjuru ke kuburannya Mbah Siraj di makam hajinya. Allah musta'an. Dan ini kita lihat Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka ini termasuk mengamalkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk senantiasa rumah di dalamnya ditegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anjuran tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketaatan seorang istri adalah sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang istri pun jangan merasa berat, jangan mengeluhkan karena ketaatannya kepada suaminya. Ini hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam koridor-koridor yang disyariatkan. Namun demikian, ini yang namanya ketaatan kepada seorang suami, mencari ridhonya seorang suami, ini ada batasan. Syariat juga membatasinya. Tidak dalam segala hal. Maka jangan sekali-kali seorang istri melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan tendensi untuk mencari keridhaan suaminya. Maka kita lihat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan, "Man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah, sakhita Allah alaihi wa askhata anhu an-nas." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan dibenci manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia itu ridha kepadanya. Namun sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia itu benci kepadanya. Ini jelas bahwasanya tidak lain muamalah zaujiyah, hubungan suami dan istri ini adalah dalam rangka merealisasikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Jangan sampai kemudian mencari keridhaan manusia dengan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan murka dan Allah akan menjadikan manusia pun murka kepadanya. Dari sinilah hendaknya seorang istri pun juga paham. Jangan sampai karena semata-mata ingin mendapatkan ridhonya suami, rela kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rela kemudian dia melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari ridhonya seorang suami adalah sesuatu yang disyariatkan dan diperintahkan, namun dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh syariat. Seorang wanita dia berhias diri untuk suaminya di hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala jamilun yuhibbul jamal. Dan ini telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sampai kemudian walaupun hanya dalam masalah perhiasan, ketika seorang istri kemudian melanggar aturan-aturan syariat, maka ini tidak lagi menjadi ibadah dalam mencari keridhaannya kepada seorang suami. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan, siapakah orang yang mengharamkan zinatallah allati akhraja li ibadihi, yang Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan untuk hamba-hambanya, wat-tayyibati minar rizq, dan rizki yang baik-baik. Jangan sampai kita kemudian mengharamkannya. Jangan sampai kita kemudian mengharamkan kepada diri kita sesuatu yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Jangan sampai kemudian kita terfitnah. Kita ingat Rasulullah alaihi salatu wassalam kisahnya dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah tabtaghi mardata azwajik. Ini kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala? Dari kisahnya tidak akan minum madu lagi. Ketika kisahnya dengan Fatimah dan kisahnya dengan Aisyah dan Hafsah. Ini kita lihat. Seorang suami jangan sampai kemudian karena ingin mendapatkan ridha istrinya, orang yang dicintainya, sampai kemudian melanggar kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang istri, hendaknya juga jangan sampai kemudian karena ingin mendapatkan ridha suaminya, kemudian dia rela melanggar kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhiaslah, boleh berhias, namun jangan tabarruj. Jangan sampai kemudian berhias dengan sesuatu yang diharamkan, dengan tidak bolehnya kemudian melanggar kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maunya menyenangkan seorang suami misalkan, tapi kemudian dia melanggar sekalipun dalam perhiasan, dari dia mengikir giginya misalkan, atau mencukur rambut alisnya misalkan, dan yang semisalnya, atau bertato misalkan, dalam rangka untuk mencari keridhaan, mempercantik dirinya dan mendapatkan ridha suaminya. Maka ini bukan lagi sebagai ibadah, namun akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau melaknat al-washimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn al mughayyirat li khalq Allah. Beliau melaknat kepada al-washimat, orang wanita-wanita yang bertato, menggunakan tato. Al-mutanammisat, yang dia mengerik, mengikir giginya, dalam rangka tidak lain adalah untuk mempercantik dirinya
Dan ini tidak lain adalah merubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seperti ini pun juga mesti dipahami. Maka dikatakan ada Ummu Yaqub mengatakan, "Ma ada? Apa ini?" Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabillah." Mengapa saya tidak melaknat kepada orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam kitab Allah? Maka kemudian Ummu Yaqub mengatakan, "Demi Allah, saya telah membaca di awal sampai akhir dari Al-Qur'anul Karim, tidak dapati hal yang seperti itu." Maka kemudian dikatakan, "Tidakkah kamu baca, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu?" Apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka berhentilah, jauhilah. Dan ini termasuk di antara larangan-larangan Rasulullah SAW. Demikian pula dalam masalah menyambung rambutnya dan seterusnya. Jangan sampai kemudian karena mencari keridhaan suaminya, kemudian dia rela melanggar kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu as-salaman afiyah. Maka ini ada batasan. Jangan sampai apalagi terkadang yang kemudian seorang istri diperalat oleh suaminya untuk melanggar kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hendaknya seorang istri pun juga fatin. Tidak semuanya itu mesti ditaati. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bukan lagi ibadah, bukan lagi ketaatan kepada seorang suami, namun ini adalah laknat dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat yang seperti ini pun juga senantiasa menjadi perhatian seorang suami dan juga istrinya agar senantiasa dalam bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana rumah tangga beliau, bagaimana bimbingan beliau dalam mengatur rumah tangga ini. Sampai demi menjaga keutuhan satu rumah tangga, dusta pun juga dibolehkan dalam masalah-masalah seperti ini. Dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi dusta yang dibolehkan di antara suami istri agar demi menjaga hubungan yang baik dalam keluarganya. Maka hendaknya seorang suami ini bersikap lembut, bersikap kasih sayang kepada istrinya, dan berkata dengan perkataan yang indah, yang baik, yang melapangkan hatinya, dan juga menenangkannya, menenangkan pikirannya, tidak menjadikan sebab perpecahannya. Bahkan dengan perkataan yang lembut dan ini menyenangkan, menenangkan ini menjadikan sebab untuk semakin dalamnya mahabbah dalam hatinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri pun juga demikian. Hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik kepada suaminya, dengan perkataan yang menenangkan, dengan perkataan yang santun, menghibur kepada hatinya, dan menjadi sebab fi jalbi mahabbatiha ila qalbih, untuk mendapatkan cintanya dari hatinya. Dan kalau toh memang terpaksa dalam satu masalah dia itu untuk berdusta pada sebagian keadaan, atau kadang-kadang dia memang dipaksa untuk berdusta, seperti misalkan berlebihan dalam mensifati kecintaannya kepada kawan hidupnya ini, maka baginya si istri ini untuk berlebihan dalam mengatakannya itu. Atau juga seorang suami misalkan mensifati kepada istrinya, melebihkan dalam sifatnya ini, maka ini pun juga tidak mengapa, manakala yang seperti itu memang terpaksa harus yang seperti itu. Artinya dengan seperti itu akan bisa meredamkannya, akan bisa menenangkannya, akan bisa mengembalikan pikirannya, ketenangannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim
Dari hadisnya Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth, di mana beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khaira." Bukanlah termasuk seorang pendusta alladzi yuslihu bainan nas, yang mendamaikan di antara manusia, wa yaqulu khairan wa yanmi khaira. Dia mengatakan hal yang baik dan kemudian menumbuhkan yang baik pula. Maka ini dalam masalah sulh, dalam masalah perdamaian, dan terkhusus mendamaikan di antara suami istri, ini pun dibolehkan untuk kemudian berdusta. Manakala memang manakala memang terpaksa. Ittarral amru ila dzalik. Ini terpaksa harus melakukan langkah demikian. Namun kalau tidak, maka jangan kemudian melakukan yang demikian. Atau mungkin dalam masakan misalkan, karena seorang istri mungkin sifatnya sensitif sekali, terkadang masakannya mungkin suatu saat nggak enak atau kelupaan, kurang asin atau kasinan misalkan, boleh saja mengatakan enak ya enak saja. Padahal sambil gimana kan lidahnya itu sambil kecap-kecap aja nih. Maka ini tidak mengapa yang seperti itu, demi menjaga perasaannya, demi menjaga hatinya. Kecuali kalau memang artinya itu pun juga idza tarral amru ila dzalik, kalau memang terpaksa harus berbuat seperti itu. Yang kalau misalnya kata ini keasinan, itu akan tersinggung dan kemudian bisa itu kalau orang-orang tertentu ini kan terkadang memiliki sifat-sifat yang sensitif sekali. Maka kalau toh tidak ya biasa saja, tidak mesti harus ya asin saja, katakan asin. Wah, ini ada apa ini? Atau dengan bahasa-bahasa yang mengenakkan. Ada apa ini? Apa maunya ini? Ini kok asin banget ini, kayaknya kok ada sesuatu ini. Nah, ini maka dengan kata-kata yang indah seperti itu, maka akan semakin mengeratkan kasih sayang di antara keluarga tersebut. Kalau memang harus berdusta, dibolehkan dalam saat-saat yang seperti itu. Manakala memang terpaksa untuk berdusta. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, satu hal yang juga kita lihat tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang di awal kemarin sudah kita singgung, dari seorang istri manakala ketaatannya kepada suaminya itu sudah baik, maka dilarang untuk kemudian kita seorang suami itu kemudian mencari-cari kesalahan, mencari-cari penyakit, mencari-cari hal-hal yang kemudian menjadikan kambing hitam kepada istrinya misalkan. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan. Yang namanya perceraian itu bukan solusi, tapi perceraian itu merupakan yang terakhir manakala memang tidak bisa didapatkan cara yang lain. Ini kita lihat tuntunan Al-Qur'anul Karim di surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wallati takhafuna nushuzahunna, dan wanita-wanita atau istri-istri yang kalian khawatirkan akan durhakanya, akan nusuznya, maka apa kata Allah? Fa'iduhunna. Tidak langsung cerai saja, itu tidak. Tapi kita lihat fa'iduhunna, nasihati mereka. Kalau tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang dulu. Dan lebih baiknya itu dalam rumahnya, jangan sedikit-sedikit purik ya. Kalau orang Jawa bilang sedikit-sedikit pulang kembali. Kadang ada kasus sedikit dengan istrinya, ditinggalkannya, pulang ke orang tuanya. Aneh. Kok tiba-tiba datang, ini ada apa? Keluarganya kaget. Mesti ada sesuatu. Enggak. Padahal sebenarnya dia ada kasus dengan istrinya, ditinggalkannya. Makin banyak kurang baik. Allah Subhanahu wa taala menuntunkan seperti itu. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Boleh untuk pisah ranjang, tapi lebih baiknya dalam rumahnya saja. Kalau manakala memang seperti ini masih bisa bermanfaat. Kalau ternyata seperti itu tidak bermanfaat, boleh juga untuk kemudian tinggal rumahnya. Dan kalau ternyata ini juga belum bermanfaat,
dibolehkan untuk dipukul. Wadribuhun, boleh untuk kemudian dipukulnya si istri ini, tapi darban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, dan kalau mereka sudah mentaati kalian, jangan cari-cari penyakit, jangan mencari-cari kesalahan, dan jangan mencoba-coba untuk membuka pintu-pintu yang kemudian mendiskreditkan kepada istrinya ini. Maka ini adalah kezaliman. Dan Allah mengatakan innallaha kana 'aliyyan kabira. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Kemahatinggiannya Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah siap untuk membalas kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka ini mestinya sadar seorang suami manakala istrinya sudah mentaatinya, kemudian jangan coba-coba. Dan ini kita lihat nusus. Yang pertama adalah dinasihati. Dan ternyata tuntunan Al-Quran tidak langsung cerai, tidak ada kata itu. Fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhun. Pertama dinasihati, yang kedua kalau tidak bisa ranjang, yang ketiga maka boleh untuk dipukul. Ada maratib, ada tingkatan, ada marhalah-marhalahnya dalam rangka mengingatkan kepada seorang istri. Karena perceraian itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang halal, tapi ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idhuhun, yakni ingatkanlah para wanita, para istri yang mungkin lalai ini, ingatkan dengan kitab Allah, ingatkan dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ingatkan mereka dengan hak-hak suaminya atas seorang istri yang ini merupakan ibadah dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga dosa seorang istri ketika dia durhaka kepada suaminya. Fa'idhuhun, nasihati mereka. Karena apa? Barangkali ini merupakan bagian dari kekurangan akalnya mereka. Kekurangan akal mereka. Maka ini perlu untuk disadarkan. Perlu diingatkan. Dan kalau ternyata itu tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji'. Ini hajar. Diboikot. Diboikot. Ini jangan didekati dulu. Sebagaimana Rasulullah SAW pun juga pernah meninggalkan istrinya. Ini kita lihat rumah tangga Rasulullah sebagaimana riwayatnya Imam Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Pernah Rasulullah SAW sampai meninggalkan istrinya sampai 1 bulan. 1 bulan. Kita lihat sabarnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. 1 bulan ditinggalkannya, dihajar, tidak dicerai. Sampai kemudian goncang. Ini sampai kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pun mendatangi kepada Rasulullah. Apakah engkau telah menceraikan pada istri-istrimu? Menanyakan kekhawatiran. Kita lihat, ini rumah tangga Rasulullah pernah terjadi. Dan ini semuanya adalah apa yang terjadi pada rumah tangga Rasulullah SAW. Artinya merupakan teladan bagi kita. Dan ini merupakan syariat. Bagaimana semestinya kita menghadapi yang seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Hikmahnya sangat besar. Kalau tidak terjadi seperti itu pada rumah tangga Rasulullah, bagaimana kalau terjadi kasus seperti itu pada kita? Dan ini banyak kasus. Dan itu bukan merupakan kekurangan. Tapi kesalahan ataupun juga yang seperti ini terjadi dalam rumah tangga Rasulullah. Syariat. Dan tuntunan bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW pernah kesiangan. Tidur bangunnya sampai kesiangan. Dalam riwayatnya ketika pulang dari Khaybar. Rasulullah dan 1 rombongan. Semuanya kesiangan. Bangun sudah terbit matahari. Kalau kita mungkin sudah sudah mencelanya mungkin. Kalau kita mungkin sudah mencelanya. Artinya ini hal-hal yang biasa. Kalau memang seseorang itu ghalabatin naum, dia dikalahkan oleh tidurnya. Dan ini Rasulullah SAW. Bagaimana kisahnya ketika pulang dari Khaybar, kecapean, istirahat di
satu tempat, kemudian Rasulullah mengatakan sambil memegang pedangnya, siapakah yang mau jaga malam? Siapakah yang mau jaga malam ini, saya berikan pedang ini. Maka semua sahabat itu tidak ada yang biasanya itu rebutan, tidak ada satupun yang mau mengacungkan dirinya. Kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu yang menyatakan siap. Namun ini juga terlelap, akhirnya tertidur juga. Sampai kemudian sahabat semuanya tertidur. Dan yang pertama kali bangun adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Rasulullah, dan kemudian dibangunkan semua para sahabatnya. Sampai sholat subuh dengan, kalau tidak terjadi seperti ini kita tidak tahu bagaimana kalau kita bangun kesiangan. Dan ini syariat hikmah yang besar tentunya. Dan artinya kalau terjadi seperti itu pun kita mensikapinya yaitu manusiawi. Rasulullah SAW saja pernah seperti itu. Namun jangan jadi kerjaan. Ini bahayanya kalau jadi kerjaan. Loh ini kan kadang-kadang santri, ini kadang-kadang pinter. Sudah belajar sunnah malah jadi untuk jidal. Satu contoh misalkan, bolehnya yang namanya sholat witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini kan sunnah yang muakkadah. Yang para ulama mengatakan kalau walaupun ini tidak berdosa manakala ditinggalkannya, namun ini menjadikan seorang itu tercela. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, cukup untuk seorang dikatakan rajulun su', seorang yang buruk, manakala senantiasa meninggalkan 2 perkara ini. Karena pentingnya dan karena besarnya pahala dari 2 sholat ini, sampai Rasulullah SAW bolehkan untuk mengqadha pada sholatul fajr. Dan boleh juga sholat witir ini kemudian karena kebiasaannya boleh kemudian dilakukannya setelah masuk waktu subuh juga. Ada santri dibangunkan dan pernah belajar dengan kisah ini, kemudian malah, dan itu jadi tiap hari. Ketika diingatkan, loh kan boleh. Ya boleh, tapi kalau jadi kebiasaan kayak gitu, ini jadi kerjaan. Maka ini bukan lagi satu hal yang dibolehkan, tapi ini adalah tercela. Menjadikan tercela seseorang ini. Manakala yang seperti ini terjadi. Nah, ini kita lihat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya apa yang terjadi seperti ini pun juga kita lihat merupakan Rasulullah SAW memberikan solusi kepada kita ketika kasus-kasus itu terjadi pada keluarga kita. Dan ini kita lihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW sampai 1 bulan ini. 1 bulan Rasulullah SAW tidak mendatangi istrinya. Ini hajar. Dan kalau toh kemudian dengan seperti itu tidak bermanfaat, ini pun boleh untuk kemudian dipukul. Namun darban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini manakala seorang istri tidak jerak, tidak mau sadar dengan nasihatnya, dengan dihajarnya, diboikotnya, maka seorang suami dibolehkan untuk memukulnya. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan para ulama, dan juga Al-Quran menunjukkan demikian, wadribuhun, membolehkan untuk kemudian memukulnya. Dan ini tuntunan Al-Quran, berikan marahil. Dan sifat pukulan ini adalah darban ghairu mubarrih, pukulan-pukulan yang tidak menyakitkannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika berkhutbah dalam hajinya, beliau mengatakan, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah pada wanita-wanita kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita-wanita kalian. Maka sesungguhnya kalian mengambil mereka itu bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan
kemaluan mereka dengan kalimatullah. Walakum alaihinna alla yuti'na firasyakum ahadan takrahunahu. Dan bagi kalian atas para wanita ini untuk tidak kemudian menyentuh tempat tidur kalian seorang pun yang kalian tidak menyukainya. Fa in fa'alna dzalik, kalau sampai seorang para wanita berbuat seperti itu, fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Ini jelas. Rasul mengatakan pukullah mereka darban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tapi pukulan yang mendidik. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi para wanita itu atas kalian itu rizki dan pakaian untuk mereka dengan baik. Dan ini tuntunan Rasulullah SAW. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan kepada kita untuk senantiasa dalam satu rumah tangga itu senantiasa dibimbing, senantiasa kembali kepada tuntunan-tuntunan Al-Quranul Karim. Ini menjadikan kepada kita supaya kita tidak tergesa-gesa dalam segala permasalahan, kasus yang banyak terjadi pada rumah tangga kita. Jangan terburu-buru dalam menyelesaikannya. Jangan tergesa-gesa dalam hendaknya penuh sama'un, penuh pemikiran yang panjang dan lapang dada. Kita melihat bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Maka kita pun akan tenang. Dan di dalamnya kita akan mendapatkan pahala. Karena apa? Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga ini senantiasa dibimbing dengan tuntunan kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana kejadian yang ada pada rumah tangga Rasulullah, bagaimana yang ada pada rumah tangga para sahabat Rasulullah SAW. Ini makanya disinilah Rasulullah SAW mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira. Wasihatilah, nasihatilah mereka dengan cara-cara yang baik. Fa innahunna awanun indakum, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Karena mereka para wanita itu awanun lakum, ay asirat, merupakan tawanan bagi kalian. Seorang tawanan dia tidak tahu apa-apa. Mesti jadi bimbing, mana tempatnya untuk begini, mau dipekerjakan bagaimana, untuk bagaimana. Maka ini butuh kepada bimbingan, butuh kepada pengertian, butuh untuk kemudian diajari. Bukan dibodoh-bodohi. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Dan kamu tidak bisa memiliki kepada mereka para wanita kecuali ini. Nah, ini untuk senantiasa membimbingnya. Illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali manakala mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji yang jelas, fahishah. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau ternyata mereka melakukan yang seperti itu, maka hajarlah, boikotlah, dan bolehnya untuk dipukul-pukulah mereka dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Fa inna ta'anakum fala tabu alaihim sabila. Dan kalau mereka sudah tahan, maka jangan mencari-cari jalan untuk menyalah-nyalahkan mereka. Ala inna lakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah bahasanya bagi kalian atas wanita-wanita kalian, istri kalian ada hak. Artinya seorang suami memang punya hak atas istri-istrinya. Dan demikian pula wali nisaikum alaikum haqqa. Dan wanita istri-istri ini juga memiliki hak. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Maka hendaknya saling memahami satu dengan yang lainnya. Fa amma haqqukum ala nisaikum. Adapun hak kalian atas wanita-wanita kalian, fala yuti'na firasyakum man takrahun. Jangan sampai menyentuh di tempat tidur kalian itu orang-orang yang kalian benci. Wala yadanna fi buyutikum liman takrahun. Dan jangan mengizinkan untuk masuk rumah kalian orang-orang yang juga kalian benci. Ala wa haqquhunna lak alaikum an tuhsinu ilaihim fi kiswatihinna wa ta'amihin. Ketahuilah bahwa hak mereka para istri ini atas kalian untuk senantiasa kalian berbuat baik kepada mereka, berbuat ihsan kepada mereka para istri ini dalam pakaian dan juga dalam makanan. Jangan kemudian dibiarkannya. Jangan kemudian apa yang kita makan, maka itu yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri-istri kita. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW.
Maka terkadang seseorang istri kemudian dalam berkhidmah kepada suaminya, baik dalam dia menyiapkan hidangannya misalkan, terkadang malas-malesan karena apa? Suami sering keluar dan sering makan di luar. Kadang-kadang pulang ini tidak menghargai akan hasil kerjanya si istri. Akhirnya terkadang istri pun bersungut-sungut. Istri pun kemudian malas-malesan. Dan giliran seorang suami itu butuh, tidak makan di luar, ternyata masuk rumahnya tidak mendapati apa-apa, ya jangan salahkan. Jangan salahkan seperti itu ketika dia sendiri sering yang seperti itu. Ya artinya kadang-kadang lebih sering makan di luar, di warung, sementara kemudian tidak perhatian dengan masakan istrinya. Walaupun ini sebenarnya masalah sepele saja, namun permasalahan sepele ini jangan disepelekan. Karena permasalahan sepele seperti ini bisa bukan hanya menjadi burukan, ya, menjadi gunung berapi yang siap meletus. Ini bahkan bisa lebih dari itu, manakala disepelekan. Hanya karena masalah-masalah seperti itu. Dan betapa banyak permasalahan rumah tangga itu bisa hancur berantakan hanya karena masalah-masalah yang sepele tadi. Maka ini kita lihat tuntunan-tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk senantiasa tama'un, waspada. Kemudian juga sisi yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam pun juga melarang untuk seorang suami ini ringan tangan, kadang mudah untuk memukul. Pernah suatu hari diriwayatkan sebagaimana juga disebutkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dan juga di yang lainnya, ini mengeluhkan tentang istri-istri yang mereka suka ngeyel, istri-istri yang kadang tidak taat. Maka kemudian Rasulullah SAW yang awalnya itu kemudian Rasulullah melarang untuk memukul mereka, membolehkan untuk memukul mereka. Kemudian Rasulullah melarangnya. Ketika para wanita ini kemudian mereka banyak mengingkari atau banyak tidak taat kepada suaminya, para sahabat pun mengeluh kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan boleh untuk memukul mereka. Giliran Rasulullah SAW mengatakan bolehnya memukul, para sahabiatinya mengeluh kepada Rasulullah karena jadi tukang pukul akhirnya suami-suami mereka ini. Maka ini kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada para suami ini, artinya supaya jangan mendolimi. Dan Rasulullah mengatakan, la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul kepada hamba-hamba Allah ini, yang perempuan ini, wanita-wanita hamba Allah ini. Ini awalnya Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, la tadribu ima Allah, jangan kalian bunuh, jangan kalian pukul wanita-wanita itu. Maka sahabat Umar datang kepada Rasulullah SAW yang mereka ini karena tidak bolehnya dipukul kemudian lancang. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan untuk memukul mereka. Fa'atafa bi'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun yashkuna azwajahun. Maka ini para istri-istri ini mereka keliling mendatangi istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka mengeluhkan dengan suami-suami mereka ini yang menjadi dharrab, menjadi tukang pukul. Maka melihat yang seperti ini,
Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun. Telah keliling banyak dari wanita ini mendatangi kepada keluarga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mendatangi rumah istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka mengeluhkan akan suami-suami mereka yang mudah untuk memukul. Karena apa? Rasulullah membolehkan untuk memukul. Padahal tadinya Rasulullah mengatakan la tadribu ima Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, setelah kemudian para suami ini menjadi tukang pukul, Rasulullah mengatakan laisa ulaika bi khiyarikum, mereka bukan yang terbaik dari kalian. Makanya Rasulullah mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian, kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Ini kata Rasulullah SAW. Dan ini bimbingan yang lembut dari Rasulullah SAW. Maka tentunya dalam masalah memukul di sini, jangan kemudian mengatakan, oh ini kan sunnah, boleh. Karena yang mengatakan melakukan sunnah, ini sunnah ya sunnah memang. Memukul istri ada sunnahnya memang, kita katakan ada sunnahnya. Tapi itu juga ada batasnya. Kapan dibolehkan? Bukan kemudian sembarangan. Asal main pukul saja. Makanya ini kita lihat Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Jahsh. Ketika melamar kepadanya Abu Jaham, Rasulullah mengatakan, fa innahu dharrabun la yadha'afu an atiqihi, atau kama qala alaihi salatu wasallam, dia itu tukang pukul, tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Ini kita lihat sampai Rasulullah SAW, dan ini bukan cara, karena ini berkaitan dengan masalah hajat untuk selamanya. Masalah pernikahan bukan untuk sebentar. Maka kalau mendapat seorang suami yang seperti itu, mau jadi apa ini istrinya ini? Ya. Dicincang nanti akhirnya bisa jadi ini. Kalau artinya ini bukan suatu celaan, tapi ini adalah menjadi pertimbangan. Dan ini bukan termasuk ghibah. Termasuk ghibah sebagaimana dikatakan termasuk dalam 6 perkara yang kita menyebutkan kejelekan orang, dan itu tidak termasuk ghibah. Yang dikatakan al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabul i'anata fi izalati munkari. Ini menjelekkan, mengatakan kejelekan seseorang, dan ini tidak termasuk ghibah pada 6 perkara. Al-qadhu laysa bi ghibatin, mencela seseorang bukan termasuk ghibah. Fi sittatin, pada 6 golongan orang ini. Mutadhallimin, yang pertama adalah seorang yang berbuat kezaliman. Mutadhallimin wa mu'arrifin, dan yang kedua adalah seorang yang membuat biografi seseorang, tarjamah seseorang, disebutkan semuanya yang baik dan yang buruk, maka ini juga tidak termasuk ghibah. Mutadhallimin wa muharrifin wa muhadziri, dan yang ketiganya orang yang mentahdzir. Maka tahdzir ini jelas mengatakan jelek, sekalipun dia punya banyak kebaikan, jelas kan? Karena bab tahdzir ini lebih luas. Bab tahdzir, permasalahan tahdzir ini lebih luas. Dan ini tidak menimpa hanya kepada ahlul bidah saja. Siapapun, kalau memang ini adalah hal-hal yang dibutuhkan dan bahayanya akan menyebar, maka ini bab tahdzir ini lebih luas. Dan ini juga tidak termasuk ghibah. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Yang keempatnya wa mujahirin fisqan. Yang keempatnya adalah orang yang terang-terangan dia melakukan kefasikan. Dalam dia melakukan kemaksiatan, kefasikan ini terang-terangan, maka dibolehkan untuk dibicarakan agar orang terhindar dari kefasikannya. Wa mujahirin fisqan. Kemudian yang kelimanya wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Nah, seperti kisahnya ini, seorang sahabiah yang dilamar oleh 2 orang. Maka dikatakan 2 orang, oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Dikatakan amma Muawiyah fa sa'luk la mala lahu. Muawiyah ini sa'luk la mala lahu, miskin ini, tidak punya harta.
Abu Jahm fa innahu dharrab la yadha'asan anatiqihi. Adapun Abu Jahm ini adalah dharrab, gampang memukul dan tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dan ini jarah, padahal keduanya adalah sahabi. Karena apa? Ini minta fatwa. Mustaftin, minta fatwa bagaimana kalau saya dilamar dia. Bagaimana, dan ini dalam segala hal. Dalam masalah fatwa, tentunya ketika kita minta fatwa, hendaknya dijelaskan dengan permasalahan yang gamblang. Karena fatwa itu tentunya dengan sesuai dengan pertanyaannya. Maka dalam pertanyaannya atau ketika memaparkan permasalahannya harus jelaskan gamblang. Mustaftin. Kemudian yang keenamnya, man talabul i'anah. Man talabal i'anata fi izalati munkari, orang yang minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Dan ini kita lihat di sini juga salah satunya. Bolehnya untuk kemudian manakala yang mengeluhkan, boleh terjadi adanya permasalahan dalam rumah tangga, boleh untuk kemudian minta fatwa bagaimana sebaiknya, bagaimana seorang suami misalkan mendapati istrinya begini-begini, ini boleh untuk kemudian minta fatwa, minta pendapat kepada orang yang dianggap thiqah dalam agamanya. Agar senantiasa dalam rumah tangganya ini dalam naungan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, terkadang kita luput. Maka kelalaian kita, keluputan kita itu hendaknya dalam kendali. Untuk kita senantiasa tersadar, untuk senantiasa kita mawas diri kita. Jangan sampai kemudian berlebihan dan kelewatan, sampai kemudian lepas kendali. Maka kita tanyakan, mungkin ada permasalahan dalam rumah tangga kita. Oh, istri saya begini bagaimana? Begini bagaimana? Maka insya Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. Manakala memang kita tidak tahu, kita tanyakan kepada ahlinya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Alkitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Dan ini kita lihat bagaimana keadaan rumah tangga para istri-istri Nabi, kemudian para sahabiat, dan juga ini kita lihat bagaimana rumah tangga para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang ternyata tidak lepas dari masalah. Kalau kemarin bagaimana kita lihat rumah tangga Rasulullah diterpa dengan badai hadithul ifk, dan tidak hanya itu saja sampai kemudian Rasulullah sampai kemudian menghajar keluarganya sampai 1 bulan, dan seterusnya banyak kasus. Kemudian kita lihat bagaimana kemarahan Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an, dan kita lihat ini apa yang dilaporkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an tentang keberadaan ketika Rasulullah mengatakan la tadrimu ima Allah, jangan kalian pukul wanita-wanita itu. Dan ternyata dikeluhkan mereka banyak berbuat kemungkaran. Akhirnya balik lagi. Kalau tadi suami yang melaporkan istri kepada Rasulullah, giliran para istri ini lapor kepada Rasulullah. Maka ini kita lihat Rasulullah mengatakan laisa ulaika bi khiyarikum, itu bukan yang terbaik dari kalian. Jadi hendaknya seorang suami pun juga hendaknya sadar, yang namanya mukul boleh tadi, sesuatu yang disyariatkan dan dibolehkan. Namun kapan? Ketika darurat saja. Ini ketika dalam keadaan darurat. Dan dengan pukulan ini bisa kemudian menjadikan perbaikan. Namun kalau dengan pukulan ini pun juga tidak bermanfaat, maka tentunya jangan. Dan kita lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam pun tidak pernah melakukannya seperti itu. Walaupun Rasulullah mengatakan boleh, dan Al-Quran pun juga membolehkan. Namun kita lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadima illa an yujahida fi sabilillah. Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu pun sama sekali dengan tangannya, tidak kepada istrinya, tidak kepada khadimnya, pelayannya, kecuali beliau memukul ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nailu minhu min syai'in qad fayantaqu min sahibihi
illa an yuntahak syai'un min maharimillah fantaqimu lillahi azza wa jalla. Dan Rasulullah SAW tidak pernah membalas dengan sesuatu yang menimpa kepada beliau, menjelekkan kepada beliau, kecuali kalau manakala itu sudah melanggar kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat kemarahannya Rasulullah SAW adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pribadi Nabi SAW yang merupakan teladan bagi kita. Dan ini prinsip dan manhaj dalam kita bergaul, berhubungan suami istri, dan juga bermasyarakat, bergaul dengan orang lain. Ini kita lihat Rasulullah SAW tidak pernah membalas sesuatu yang itu mengenai dirinya. Maka kalau seperti ini kita sadari lapang dada betapa besarnya dan betapa menyakitkannya apa yang menimpa kepada Rasulullah SAW. Baik ketika awal dakwahnya atau ketika di masa kejayaannya. Di masa awal dakwahnya kita tahu bagaimana beratnya dan cacian, sumpah serapah dan lain sebagainya, intimidasi menerpa kepada Rasulullah SAW. Di saat kejayaannya kita lihat hadithul ifk yang Allah Subhanahu wa taala sampai mengisahkannya dalam Al-Qur'anul Karim dan juga menjelaskan tentang bara'ah, berlepas dirinya Aisyah radhiyallahu taala dari tuduhan-tuduhan ini, tuduhan orang-orang munafik ini. Kalau kita mungkin akan segera cari siapa yang ngomong, bawa palu atau bawa ruyung, bawa parang, datangi rumahnya, mesti akan seperti itu. Karena apa, ini menggegerkan semua. Tidak hanya antar keluarga saja, tapi sudah sampai lama dan sampai memberatkan. Namun kita lihat Rasulullah SAW tenangnya dalam menghadapi yang seperti itu. Dan marahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nailu minhu min syai'in qad fa yantaqimu min sahibihi. Tidak pernah beliau membalas ketika ada seseorang yang kemudian mencela kepada dirinya, kecuali manakala itu sudah melanggar kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian terjadi permasalahan dalam satu rumah tangga ini, ingat bahwasanya berdamai itu adalah baik. Wasulhu khair. Wasulhu khair. Dan kita lihat, dan itu yang namanya perceraian itulah yang diinginkan oleh iblis. Walakinna syayatin kafaru. Namun setan itulah yang kafir, yu'allimuna an-nasa as-sihr. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه. Kita lihat, فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Mereka belajar. Ini kita lihat, ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Tidak lain ini yang dimaui, perpisahan antara suami dan istri. Maka ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, senantiasa menghendaki kepada keburukan dalam satu rumah tangga yang senantiasa dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu fa adnahu minhu منزلة نظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه فيقول نعم أنت." Ini kita lihat kata Rasulullah SAW, ya iblis ini meletakkan singgasananya itu di atas air, kemudian dia mengutus bala tentaranya mendekati mereka, membuat fitnah di antara manusia, sampai kemudian masing-masing akan lapor dari utusan-utusan ini, lapor kepada iblis. Saya telah melakukan ini, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan ini, dan seterusnya. Yang lain mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa.
kemudian seseorang datang kepada manusia mengatakan, saya tidak tinggalkan dia sampai kemudian saya pisahkan antara dia dengan istrinya. Ini yang dimaui oleh iblis. Oleh karena itulah tuntunan Rasulullah SAW untuk senantiasa kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan iblis. Dan ini menunjukkan bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang disukai oleh setan. Dan ini adalah sesuatu yang halal, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau toh kemudian kita mendapati ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang mungkin aib atau cacat pada istri kita atau sebaliknya, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah SAW, in karihta minhu khuluqan radiya minha akhar. Kalau kamu benci kepada dia dalam satu akhlaknya, kamu ridai yang sisi yang lainnya. Mesti tidak ada sempurnanya. Maka kesalahan-kesalahan itu akan memudahkan kepada kita untuk kemudian kita memaafkannya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wan nasu ka'ibli mi'ah, la takadu tajid laha rahilah." Manusia itu seperti 100 ekor unta. Hampir-hampir tidak ada yang pas, yang cocok dari 100 ekor unta ini. Yang sesuai. Dan itulah manusia seperti itu. Tidak mungkin untuk didapatkan karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Dan manusia adalah tempat untuk berbagai kesalahan, lupa dan juga kekurangan itu adalah manusia. Oleh karena itulah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari apa yang kita paparkan dan kita kaji bersama, kita lihat bagaimana contoh-contoh keteladanan rumah tangga Rasulullah SAW, rumah tangga para sahabat Rasulullah SAW, yang ini merupakan barometer bagi kita. Merupakan barometer bagi kita untuk mengaca manakala kita benar-benar termasuk di kalangan athariyin, orang-orang yang mau menapaki jejak Rasulullah SAW. Dan ini tidak hanya dalam masalah, dalam segala hal, karena inilah agama. Dalam segala hal mengikuti kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, satu contoh yang indah dan ini juga mestinya menjadi keteladanan, dan seorang suami hendaknya juga senantiasa mengingatkan kepada istrinya bagaimana keteladanan seorang sahabiah yang sangat baik sekali dalam keteladanannya, yang memiliki keutamaan seorang wanita yang rasyidah, yang dia berakal, yang terkumpul di dalamnya berbagai kebaikan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Imra'atu Fir'aun, kemudian juga Imra'atu Imran dan yang lainnya. Maryam dan yang lainnya. Kemudian juga kita lihat yang dicontohkan oleh seorang sahabiah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, seorang wanita dari kalangan ahlul jannah yang senantiasa berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mujahidah fi sabilillah, dan dia juga ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan musibah-musibah yang mengenainya, senantiasa bertanya akan permasalahan-permasalahan agamanya. Dan rasa malunya sebagai seorang wanita tidak menghalanginya untuk dia selalu bertanya kepada Rasulullah SAW hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan agamanya. Dan senantiasa menjadikan janjinya adalah kepada Allah dan Rasulnya SAW. Inilah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, yang ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anha, dan juga istrinya Abu Talhah radhiyallahu taala anha, yang Rasulullah SAW mengatakan, uritul jannata fara'aitum ra'at Abi Talhah. Aku diperlihatkan surga kepadaku, dan aku melihat imra'atu Abi Talhah, dan aku melihat istrinya Abi Talhah itu ada di dalamnya. Mungkin ini jelas bagaimana keterangan Rasulullah SAW. Dan ini kesaksian Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, dakhaltul jannata fasami'tu khashfatan faqultu man hadha? Qalu hadhihi al-Ghumaysa bint Milhan Ummu Anas bin Malik.
Aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar khusyfatan. Maka saya bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, ini adalah Al-Ghumaisah bintu Milhan, Ummu Anas bin Malik, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini kita lihat kesaksian Rasulullah SAW dari wanita ahli jannah. Yang kita lihat dari awal kisahnya juga mendebarkan dan mengagumkan. Dari awal ketika Abu Talhah mau menikahinya, maka pun juga maharnya adalah masuk Islamnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala juga, ketika Abu Talhah ini mau melamar kepada Ummu Sulaim, kemudian mengatakan, si Ummu Sulaim ini mengatakan, wallahi amithlaka ya Abu Talhah yurad walakinnaka rajulun kafir wa ana imra'atun muslimah wa la yahillu li an atazawwajaka fa in tuslim fadaka mahri wa ma as'aluka ghairah. Ini kita lihat, demi Allah, orang semisalmu ini tidak pantas, wahai Abu Talhah. Orang semisalmu ini tidak pantas untuk ditolak lamarannya. Namun kamu ini orang kafir dan aku adalah seorang wanita muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikahimu. Maka jika kamu masuk Islam, maka itulah maharnya. Dan aku tidak menuntut yang lain. Ini kita lihat agungnya. Kemudian fa aslama fa kana dzalika mahruha. Kemudian dia masuk Islam dan itulah maharnya. Maka ini dikatakan tidak ada yang paling mulia dari mahar, yang paling mulia dari maharnya Ummu Sulaim, yakni masuk Islamnya suaminya ini. Ini satu kisah. Pertama, beliau disebutkan bahasa termasuk ahli surga. Yang kedua, ini kita lihat bagaimana keteguhan hatinya, bagaimana menjadikan agama merupakan barometernya. Kemudian juga sisi yang lain, ini kita lihat jihadnya. Banyak kisah yang ada dari riwayat yang Ummu Sulaim ini, yang ikut bersama dengan Rasulullah SAW dalam berbagai pertempuran, dalam berbagai peperangan. Sebagaimana diriwayatkan juga Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan dengan beberapa wanita dari Ansar bersama Rasulullah SAW yang mereka ikut berperang, dan juga mereka memberikan minuman dan mengobati orang-orang yang terluka. Ini juga Ummu Sulaim salah satunya. Bahkan satu kisah juga diriwayatkan Imam Muslim, ketika Ummu Sulaim memegang senjatanya, dipeganginya, dan itu kemudian dilihat oleh Abu Talhah, oleh suaminya. Maka kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi Ummu Sulaim ma'aha khanjar. Ini Ummu Sulaim, dia megang senjatanya, megang parangnya ini. Maka Rasulullah mengatakan, apa-apaan ini wahai Ummu Sulaim? Maka kata Ummu Sulaim mengatakan, ittakhadtuhu indana minni ahadu minal musyrikin baqartu bihi batnahu. Saya ambil ini, kalau ada seorang dari orang-orang musyrik mendekat, saya akan belah perutnya. Kita lihat keberaniannya. Dan Rasulullah SAW pun tertawa. Dan ini kita lihat kesabarannya, kita lihat bagaimana kesabaran seorang ibu ketika ditinggal mati oleh anaknya. Ketika musibah, juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika anaknya Ibnu Abi Talhah ini, anak Abu Talhah ini dalam keadaan sakit. Kemudian Abu Talhah pun pergi, dan pergi dalam keadaan anaknya sakit, dan kemudian meninggal. Ketika Abu Talhah kembali, maka bertanya kepada istrinya ini, ma fa'ala ibni, bagaimana keadaan anakku? Dengan tenangnya Ummu Sulaim mengatakan, huwa askanu makan, dia lebih tenang dari sebelumnya. Dia sekarang lebih tenang dari sebelumnya. Maka disiapkannya makan malamnya, sampai kemudian malam hari itu kemudian berhubungan suami istri. Esok harinya baru dikabarkan. Selesai itu dikabarkan, itu anakmu, kuburkan, urusi. Maka kemudian
marah Abu Talha ini dan lapor kepada Rasulullah SAW dengan apa yang dilakukan oleh istrinya ini Sulaim ini. Kemudian Rasulullah malah bertanya, "Arastumul lailah?" Apakah kalian sempat berhubungan suami istri di malam hari? Maka dikatakan iya. Dan kemudian didoakan, "Allahumma barik lahuma fi lailatihima." Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkailah kepada keduanya pada malam keduanya ini. Nah, ini kita lihat bagaimana kesabaran seorang istri ditinggal anaknya dan tetap berkhidmah kepada suaminya. Barangkali sulit untuk didapati sekarang ini. Kalau boleh dikatakan hampir tidak ada. Ya. Sesuatu yang sangat mustahil. Ya. Sibhul mustahil untuk sekarang ini. Seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya bisa bersabar seperti Ummu Sulaim seperti ini. Ketabahannya. Maka ini kita lihat bagaimana kesabaran dan contoh teladan seorang sahabiah yang mestinya ini juga menjadikan teladan bagi setiap muslimah, menjadikan teladan bagi seorang ibu dalam dia berkhidmah kepada suaminya. Dan ini juga seperti ini juga seorang suami mestinya hendaknya senantiasa mengingatkan kepada istri-istrinya dengan apa yang diteladani dari para sahabat. Karena mereka merupakan teladan yang baik dalam mengarungi kehidupan dunia ini, dalam berikan khidmah kepada suaminya, dalam mengurus kepada anak-anaknya. Maka rumah tangga Rasulullah, rumah tangga para sahabiah, rumah tangga mereka, para generasi pertama dari umat ini, salafun as-salih radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, merupakan keteladanan bagi kita. Oleh karena itulah, untuk kita bisa melakukan semuanya yang seperti ini, mengambil keteladanan mereka dibutuhkan kepada kesabaran, dibutuhkan kepada tama'un, dibutuhkan kepada senantiasa untuk kita hati-hati dan menjadikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam nasba ayunina, senantiasa ada di hadapan kita. Maka suami istri hendaknya senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah dan tuntunan-tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. I'tisamu bihablillah, hendaknya senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti ini akan senantiasa terkendali, senantiasa dia bersabar, senantiasa dia bersyukur. Adanya kehidupannya hanya seperti itu saja. Sabar dan syukur inilah keadaan seorang muslim. Suami istri yang manakala sabar dan syukur menjadi hiasan hidupnya dan senantiasa menjadi hiasan dalam kesehariannya, maka keduanya ini tidak lain termasuk golongan orang-orang yang sabirin wa syakirin, orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana Rasulullah SAW memuji tentang keadaan orang-orang yang beriman yang seperti ini, senantiasa sabar dan syukur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sangat mengherankan, sangat membanggakan perkaranya seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengharapkan kepada Allah dan hari akhirat, di mana perkaranya senantiasa baik, perkaranya senantiasa dalam kebaikan, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Artinya di sini sifat-sifat orang yang beriman senantiasa dalam segala hal dalam kebaikan. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Wa fi kullin khair." Orang mukmin yang kuat lebih disukai dan lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Namun wa fi kullin khair. Masing-masing itu memiliki kebaikan. Selagi dia seorang mukmin, ada kebaikan di dalamnya, ada kebaikan badannya. Ihris salama yanfa'uk, senantiasa berusahalah untuk mendapatkan apa-apa yang itu bermanfaat untuk kita. Maka di sini seorang suami dan istri yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tentunya berusaha untuk menjadi orang-orang yang paling disukai dan paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan sebagai orang-orang yang kuat yang mereka senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Inna sabathu dharra sabar fakana khairan lah. Jika ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, apapun dia pun bersabar. Seorang istri misalkan, mungkin nafkahnya suatu hari tidak cukup,
Suami mungkin dalam usahanya kurang, dalam usahanya mengalami musibah, maka istri pun juga bersabar dengan apa yang dimiliki oleh suaminya ini. Qanaah. Dan tidak banyak menuntut. Dan manakala ada berlebih pun juga bersyukur, tidak lalai kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Manakala suaminya diberikan kelebihan dalam rizkinya, maka pun juga senantiasa bersyukur dengan kelebihan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak melalaikan akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah seorang istri. Ketika suaminya itu pergi mencari ma'isyah, maka di rumah pun tidak hanya senantiasa mendoakannya, dia menunaikan sholat duha misalkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya pun senantiasa dijaga dan senantiasa dimudahkan rizkinya, senantiasa digampangkan urusannya dan senantiasa didoakannya. Ini seorang istri yang baik, senantiasa mendoakan kepada suaminya. Dan seperti itulah, dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka tentunya seorang suami istri ini hendaknya senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur. Dan terkadang khususnya yang namanya rumah tangga itu, lahirnya seorang anak itu kadang menjadi impian, menjadi keinginan yang menghiasi rumah tangganya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk kemudian tertunda, maka hendaknya juga keduanya bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada mereka berdua ini. Barangkali itu lebih baik. Barangkali itu adalah lebih baik, siapa tahu. Maka disinilah dibutuhkan juga kepada kesabaran. Karena betapa banyak orang yang tidak bersabar. Ketika mungkin sampai bertahun-tahun tidak memiliki anak, maka kemudian gara-gara tidak punya anak kemudian menjadikan sebab perceraiannya. Padahal rumah tangga itu rumah tangga yang baik, yang dibangun di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia bisa beribadah, keduanya bisa melakukan ketaatan kepada Allah dengan baik. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada yang keturunan, maka ini kemudian menyebabkan seperti ini hendaknya juga bersabar. Karena seperti ini adalah yang namanya anak, ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ditentukan, sebagaimana juga yang namanya ma'isyah, yang namanya kehidupan, yang namanya rizki, yang namanya kedudukan, semuanya itu adalah ada di bawah maqadirillah. Semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kemudian Allah Subhanahu wa taala menundanya, maka hendaknya mesti bersabar yang seperti ini. Dan ini manakala kita bersabar, Rasulullah SAW mengatakan itu adalah satu kebaikan baginya. Dan juga yang namanya punya anak pun juga belum tentu itu satu hal yang baik. Karena betapa banyak orang yang kemudian diberi anak malah kemudian direpotkan dengan anaknya. Dan anaknya menjadi fitnah baginya. Dan menjadikan ujian yang lebih besar baginya dalam dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali ketika Allah Subhanahu wa taala mungkin menunda atau tidak memberikannya baginya seorang anak, barangkali Allah Subhanahu wa taala belum mempercayainya. Barangkali itu adalah baik bagi dirinya. Bagaimana kalau dia punya anak, maka mungkin akan menjadi fitnah baginya, kemudian akan berkurang dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka ini mesti harus panjang pikiran kita. Seorang suami hendaknya seperti itu. Seorang istri pun juga demikian. Hendaknya senantiasa bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan demikian. Karena itu semuanya adalah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang-orang yang dikehendakinya dari anak perempuan. Dan Allah memberikan kepada orang yang dikehendakinya dari anak laki-laki. Dan bahkan ada yang sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan aqima, mandul. Ada juga. Dan ini semuanya innahu alimun qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu lagi Maha kuasa. Artinya semuanya adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya seorang anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya seorang anak
memang suatu hal yang diimpikan dan diinginkan dalam satu rumah tangga. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menundanya, maka mestinya bersabar. Dan yang namanya seseorang itu bisa memiliki anak, bukanlah yang seperti itu bukan merupakan kemahiran atau kejantanan seseorang atau bukti keperkasaan atau dan lain sebagainya, itu bukan. Dan ini semuanya adalah fitnah. Sebagaimana di banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Innamal hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal hayatud dunya la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ib, permainan. Walahu, sesuatu yang melalaikan. La'ibu walahun wa tafakhurun bainakum, saling membanggakan di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakan saling berbanyak-banyakan dalam harta dan anak-anak. Nampaknya kita ketika mengatakan anaknya berapa? 9. Anaknya berapa? 2 yang di rumah. Nggak tahu yang lainnya, kecacar. Ya. Anak ini seolah-olah kayak, maka ini bukan satu hal yang bukan satu hal yang syaraf, bukan satu kemuliaan. Ingat bahasanya anak itu adalah satu amanah. Ingat anak itu adalah merupakan fitnah. Maka seseorang yang tidak memiliki anak jangan kemudian pesimis, jangan kemudian putus asa, jangan kemudian merendah, jangan kemudian merasa bahwasanya dia dihinakan atau ini tidak. Maka jangan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-Fajr. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya keluasan hartanya, nasabnya, keturunannya, maka dia mengatakan Rabbi akraman. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanku. Dikiranya kemuliaan manakala seseorang itu mendapatkan keluasan hartanya, kecukupan, dan Masya Allah ini satu kemuliaan. Bukan. Ini adalah ujian. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dan menahan rizkinya, menyempitkan rizkinya, menyulitkan keluarganya dan seterusnya, ini dikatakan Rabbi ahanan. Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan. Kehinaan bukan dengan banyak dan tidaknya harta seseorang. Kemuliaan juga tidak dengan itu. Maka kita lihat betapa banyak dari kadang-kadang sudah punya anak pun juga masih mengeluh. Inginnya punya anak laki-laki. Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan terus. 5 orang ini perempuan semua. Kayaknya kok ya memang benar. Walaysa dzakaru kal unsa, jelas. Namun ini jangan kemudian menjadikan terhina atau menjadikan merasa dirinya itu pesimis atau dan lain sebagainya. Jangan. Karena betapa banyak. Dan Rasulullah SAW menghibur kepada kita. Bagi siapa-siapa yang punya anak-anak perempuan, kemudian dididiknya, maka menjadi perisai baginya di surga. Didiknya dengan baik dan seterusnya, ini akan menjadikan perisai baginya di surga. Namun betapa banyak orang yang punya anak laki-laki malah kemudian difitnah dengan anaknya ini. Menginginkan seorang anak laki-laki. Ketika lahir seorang anak laki-laki, ini sampai kemudian memfitnah dirinya. Menjauhkan dirinya dari, kemudian mengurangi dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian bisa jadi memutuskannya, bahkan direpotkan dalam dunianya, tidak hanya dalam masalah agamanya saja. Direpotkan dalam dunianya, sudah direpotkan. Bolak-balik ini berantem di sana, datang lagi. Sudah selesai ini, serampung ini di tempat yang lain. Ganti itu, penjara ini gara-gara seorang anak laki-laki. Ini ujian. Dan kita lihat putranya Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata juga menjadi ujian baginya. Namun kita lihat Imran. Betapa banyak wanita-wanita ini memiliki betapa banyak wanita ini bahkan memiliki tingkatan yang lebih dari kaum laki-laki.
Namun demikian, yang namanya anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama saja. Manakala kita membawanya, manakala kita menanggungnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada kita, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, maka ini insyaallah inilah merupakan amanah. Karena itu dialah merupakan amanah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di banyak ayatnya. Bahwasanya itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan untuk yang seperti itu, maka kita senantiasa agar jangan sampai menjadikan putus asanya. Seorang ibu, seorang suami ketika mungkin istrinya itu mandul atau sebaliknya tidak punya anak, maka jangan kemudian menjadikan pesimis, menjadikan sedih, dan senantiasa mesti bersabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan diberi anak-anak perempuan saja, maka pun juga sama, hendaknya juga bersabar, dididiknya dengan baik. Maka ada satu kisah, dikisahkan ada, dan itu adalah kisah waqi'iyah, kisah yang nyata. Seorang ibu, sebuah rumah tangga yang ini adalah fenomena yang terjadi, dan ini barangkali juga mungkin suatu saat bisa terjadi. Maka ini jangan sampai kemudian terjadi kepada orang-orang, kepada kita yang sudah mengenal kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Satu rumah tangga, suami istri, kemudian diberi lahir kepadanya 3 orang anak perempuan semua. Ini suami tidak pernah senyum sedikit pun kepada anak-anaknya, apalagi menggendongnya, apalagi menyentuhnya, dan lain sebagainya. Sampai kemudian si istri pun banyak mengeluh. Namun kesabaran seorang istri ini tidak pernah kemudian membantah, tidak pernah kemudian sampai kemudian yang lainnya pun minta cerai, yang lainnya pun menyarankan untuk minta cerai saja. Karena dalam rumah tangganya ini yang ada hanya ketakutan dan kekhawatiran saja antara ibu dan anaknya. Si ibu ibaratnya tidak lagi sebagai kawan hidup, namun seperti seorang khadimah, seorang pembantu, bahkan lebih dari itu, yang siap dia harus melayani kapan suaminya ini menghendakinya. Kalau dia tersenyum, barangkali senyumnya ini malah menjadi ancaman, serba bingung. Kalau dia diam pun belum tentu aman. Ini adalah seorang suami yang tentunya jauh daripada tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika dia balik kepada keluarganya, maka orang tuanya si perempuan ini pun menyarankan untuk kembali kepada suaminya. Tetap kembali dan memaksakan untuk kembali. Dan si suami ini pun meminta kepada orang tua si istri ini, dan tanpa mengatakan sesuatu pun kepada si istrinya ini, didiamkan saja. Maka bagaimana rumah tangga yang seperti ini terjadi? Si anak dalam keadaan kekhawatiran, berru'b, dan ini tidak bedanya dengan teroris, ya. Tidak bedanya dengan irhab. Karena yang namanya irhab ini kan menjadikan ketidaktenangan dalam suasana yang tenang, menjadikan kegelisahan ketika yang semestinya itu adalah dalam keadaan tenang. Maka seorang suami hendaknya jangan menjadi teroris dalam rumah tangganya, menjadikan ketakutan. Kalau si bapak pulang, si anak langsung ini seperti ini menteror. Karena mungkin kerasnya sikapnya seorang bapak, baik kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, sampai kemudian sikap kerasnya ini pun juga menteror kepada keluarga, kepada isi rumahnya ini. Dan seperti ini tentunya manakala si bapak ini pergi, diharapkan supaya jangan cepat-cepat pulang. Dan kalau dia di rumah, diharapkan untuk segera dia punya acara keluar. Dan ini yang terjadi seperti itu. Dan ini waqi'. Ada kenyataan-kenyataan seperti ini ternyata terjadi. Dan itu ternyata tidak sepantasnya bagi seorang yang sudah
mengenal kepada kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sudah mengenal kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah, hendaknya tidak perlu terjadi yang seperti itu. Dan kembali kepada tuntunan bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan harus diingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan itu semuanya adalah fitnah. Anak istri itu merupakan ujian. Maka seorang suami hendaknya senantiasa, manakala seorang suami senantiasa dalam bimbingan kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan terjadi yang seperti ini. Dan juga senantiasa sadar bahwasanya anak dan istri itu bukan sekedar untuk kebanggaan dan kesenangan dirinya, namun itu merupakan fitnah, ujian sejauh mana dia ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsannya, berbuat baiknya kepada anak dan istrinya adalah karena ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah karena ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwwan lakum, itu musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kepada mereka. Dikatakan oleh Allah musuh. Artinya musuh manakala ini tidak dijadikan sebagai yang membantu kita dalam ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan fitnah, akan menjadikan ujian bagi kita yang akan menghalangi kita dari ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapakah yang paling bisa memberikan manfaat kepada kalian. Kita tidak tahu, barangkali anak itu banyak memberikan manfaat pada kita. Kita tidak tahu barangkali istri, kita tidak tahu, dan seterusnya. Dan barangkali kita harus sadar, seorang suami ketika dia mencari maisha, dimudahkan rizkinya, itu bukan berarti karena dia usaha sudah capek keluar, sudah letih, sudah kok sampai di rumah. Jangan kemudian seperti itu. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, Innama turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian diberi rizki karena sebab orang-orang yang lemah dari mereka, dari kalian. Innama turzaquna bi du'afaikum. Kalian dimudahkan dalam mencari rizki karena sebab orang-orang lemah dari kalian. Ini menunjukkan peranan orang-orang yang lemah. Para ulama menyebutkan di sini adalah az-du'afa adalah anak-anak yatim dan juga wanita-wanita ini. Para wanita. Dan termasuk istri adalah salah satunya yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan memang menjadi hamba Allah yang lemah, yang penuh dengan berbagai kekurangan dan kelemahan. Namun bukan berarti yang namanya kelemahan dan kekurangan itu kemudian untuk kita injak dan kita hinakan dan kita lemahkan, itu tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan, turzaquna bi du'afaikum, kalian diberi rizki oleh Allah karena sebab doa mereka, karena sebab mereka juga. Ini. Maka jangan kemudian seorang suami merasa tinggi diri, merasa telah melakukan segalanya, merasa dia dimudahkan barangkali dalam perjalanannya, dalam mencari penghidupannya, dalam mencari ma'isyahnya, dalam segala urusannya, karena didoakan oleh istri-istri mereka. Maka ini peranan yang sangat penting untuk seorang suami ini, jangan kemudian bahwa inilah saya yang telah melakukan segalanya. Maka kita tidak barangkali anak-anak, karena anak-anak itulah kita diberi rizki adalah karena anak-anak kita. Siapa tahu? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita tidak tahu siapakah mereka yang paling dekat memberikan manfaat kepada kita. Maka demikian pula yang namanya kelahiran seorang anak tidak selamanya suatu kebaikan. Dan betapa banyak anak-anak itu tidak membahagiakan kepada bapak-bapak mereka dan juga ibu-ibu mereka. Dan kita semuanya tentunya mengakui itu semuanya. Tidak ada yang namanya anak itu nggak nakal. Tidak selamanya anak itu membahagiakan, tidak. Mesti suatu saat juga akan merepotkan. Dan itu adalah ujian. Maka ini kita lihat bagaimana kisahnya putranya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika bapaknya membimbingnya. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo ikut naik bersama kami. Jangan termasuk kamu golongan orang-orang yang kafir.
Apa anak ini ngeyel? Qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma'. Saya akan berlindung naik ke atas puncak gunung yang akan melindungiku dari air ini. Saya tidak mau. Qala la asimal yawm min amrillah illa man rahim. Sekarang tidak ada yang bisa terjaga, tidak ada yang bisa aman dari perkaranya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan rahmat kepadanya. Dan apa jadinya? Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Maka dipisahkan keduanya oleh gelombang dan kemudian dia termasuk golongan orang-orang yang tenggelam. Ini kita lihat, tidak membahagiakan. Tidak selamanya yang namanya seorang anak itu akan membahagiakan. Maka seperti inilah yang senantiasa menjadikan nasba ayunina, menjadikan perhatian, dan kita lihat supaya dalam kita menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga kita didasarkan kepada bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan terkadang dengan lahirnya seorang anak perempuan ini pun juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhib. Ketika dia diberi kabar gembira dengan lahirnya seorang anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan, ditutupnya mukanya dan menghitam. Wa huwa kadhib, dalam keadaan menahan marah. Ini keadaan orang-orang jahiliyah. Dan terkadang kita pun juga seperti itu ketika lahir. Yang diidam-idamkan lahir seorang anak laki-laki, ternyata yang lahir seorang perempuan. Yatawara minal qaum, malu untuk cerita. Dia menyembunyikan dirinya di hadapan manusia. Min su'i ma busyira bih, karena apa? Buruknya berita yang sampai kepada dia. Ini seperti itu. Maka janganlah kemudian seorang anak perempuan ini kemudian menjadikan kehinaan bagi kita, sampai kemudian kita menyembunyikan diri kita gara-gara karena lahirnya seorang anak perempuan. Maka tentunya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang namanya anak ini merupakan ujian. Ketika lahirnya seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, kita lihat, kita ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah merupakan musuh bagi kita. Manakala itu kemudian menjadikan kita itu akan menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah untuk kita senantiasa perhatian kepada anak-anak kita, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amanah dengan lahirnya seorang anak, dan inilah yang senantiasa menjadikan amanah bagi kita untuk senantiasa kita mendidiknya. Yang insyaallah taala akan kita paparkan nanti di pertemuan berikutnya, bagaimana semestinya seorang suami dan istri, seorang bapak dan ibu dalam memberikan perhatiannya kepada anak-anaknya. Karena ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting sekali, di mana ayat-ayat Allah pun terbentang luas dan di banyak ayatnya membentangkan kepada kita bagaimana semestinya kita perhatian dengan permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Ini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.